Perkenalkan, nama saya Alwi Akbar Rafsanjani. Saya berasal dari Lampung dan saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta dengan mengambil program studi S1 Teknik Sipil. Saya di sini akan menjelaskan peran teknik sipil dalam penanganan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai, dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Lalu apa saja gejala-gejala COVID-19? Secara umum ada 3 gejala COVID-19. Yang pertama adalah demam, yaitu suhu tubuh bisa melebihi 37 derajat Celcius atau 99 derajat Fahrenheit. Yang kedua adalah batuk kering. Timbulnya sensasi menggelitik atau gatal di bagian tenggorokan akibat iritasi. Yang ketiga adalah sesak nafas. Kondisi di mana kesulitan bernapas atau kurangnya asupan udara. Lalu apa saja penyebab-penyebab terkena COVID-19? Yang pertama adalah tidak sengajanya menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah atau droplet dari si penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Apa saja peran teknik sipil dalam pandemi COVID-19? Teknik sipil sangat diharapkan perannya dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kenapa? Karena teknik sipil merupakan suatu jurusan yang berjalan di bidang pembangunan, yang saat ini sangat dibutuhkan perannya dalam membangun fasilitas penunjang penanggulangan seperti pembuatan rumah sakit, darurat COVID-19, posko-posko tanggap COVID-19, dan masih banyak lagi. Dalam pandemi COVID-19 ini, peranan seorang ahli teknik sipil sangat dibutuhkan untuk menunjang penanggulangan dalam sektor pembangunan. Meskipun begitu, dalam penanggulangan COVID-19 juga harus memprioritaskan protokol kesehatan juga untuk mengurangi paparan virus ini. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar kita terjauhi dari paparan COVID-19 ini? Yaitu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Lalu apa saja protokol kesehatan itu? Yang pertama adalah kita harus mencuci tangan dengan pembersih yang berbasis alkohol atau sabun dan air. Dan yang kedua, kita harus menjaga jarak setidaknya 1 meter. Dan yang ketiga, area wajah. Kalau kita belum mencuci tangan, kita jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Dan yang keempat, kita harus sering memakai masker saat keluar rumah. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.